warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Ruri Muslifar SPD MPD. Ini adalah nama anggota dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas 6 submateri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imelda Diah Ramasari. Saya akan membahas tentang pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu psikologi yang secara umum mempelajari tentang mengapa dan bagaimana seorang manusia mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan ini berfokus pada perkembangan bayi dan anak-anak, menuju dewasa, kemudian dewasa, dan akhirnya mencakup seluruh masa hidup manusia. Psikologi perkembangan mempelajari perubahan dalam 3 dimensi besar, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosio-emosional. Psikologi perkembangan ini mempelajari bagaimana alam dan pola pengasuhan mempengaruhi perkembangan seseorang, dan bagaimana proses perkembangan itu terjadi seiring berjalannya waktu. Saya Nahdati Nabibatil Mubarokah akan menjelaskan subtema yang kedua, yaitu proses dasar perkembangan. Dalam ilmu psikologi, perkembangan memiliki arti perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sempurna. Karakteristik dari perkembangan adalah meliputi perubahan-perubahan fungsi organ fisik, psikologis atau kepribadian, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, perkembangan bahasa, perkembangan pemikiran, dan perkembangan sosial emosi. Perkembangan memiliki 2 faktor yang mempengaruhi, yakni faktor internal yang terdiri dari usia dan bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemudian ada faktor eksternal yang terdiri dari tentang proses pematangan, khususnya pematangan kognitif, proses belajar seseorang dalam kehidupan atau pengalaman, serta lingkungan sekitar. Perkembangan memiliki sifat multidimensi, yakni integrasi antara pikiran, sosio-emosi, kognitif, fungsi biologi, serta intelijensi sosial. Karena beberapa hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya, maka perkembangan secara psikologis akan terganggu, sehingga ada beberapa orang yang stres karena tekanan atau pikiran yang terganggu sosio-emosi, pikiran, dan intelijensi sosialnya. Perkembangan manusia bersifat konstektual. Maksudnya, semua perkembangan berlangsung dalam sebuah konteks atau setting atau latar tempat. Misalnya di lingkungan sekolah, universitas, lingkungan kerja, keluarga, masyarakat, kelompok teman sebaya, tempat ibadah, sebuah perkumpulan atau komunitas, dan sebagainya. Manusia mengalami 4 perubahan, yaitu perubahan fisik, perubahan kesiapan melakukan fungsi, perubahan secara dasar mengembangkan kemampuan melakukan fungsi, dan perubahan psikologis menjalankan tugas kehidupan. Adapun perkembangan terhadap manusia terjadi pada setiap individu dari sejak masa konsepsi sampai kematian. Perkenalkan, saya Putri Mauriliani akan membahas sedikit mengenai teori-teori tahapan dalam perkembangan. Teori tahapan perkembangan adalah teori yang memfokuskan pada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani biologis, perilaku, dan fungsi mental pada manusia dalam berbagai tahap kehidupannya, mulai dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Teori ini terbagi menjadi 13. Yang pertama, teori psikodinamik, yaitu teori yang menjelaskan hakikat perkembangan dan kepribadian. Kedua, teori perkembangan kognitif, menekankan pada pikiran-pikiran sadar dan memahami pemikiran yang logis. Ketiga, teori behaviorisme dan belajar sosial. Teori ini mengenai pemahaman perkembangan terletak pada perilaku yang dapat diamati dan respon sesama individu. Yang keempat, teori kontekstual. Dalam istilah psikologis, istilah konteks digunakan untuk menunjukkan suatu kondisi mental. Kelima, teori konstruktivis sosial. Teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Keenam, model-model transaksional perkembangan. Teori ini menjelaskan pembentukan hasil-hasil positif dan negatif bagi anak-anak, khususnya bagi anak-anak yang memiliki perilaku yang tidak biasa. Ketujuh, teori perkembangan humanistis, yaitu teori yang mengenai bagaimana memanusiakan manusia. 8.
teori empirisme, yaitu teori perkembangan ditunjukkan oleh perilaku luar dan pengaruh luar, contohnya seperti pendidikan dan pengajaran. Kesembilan, teori nativisme, yaitu teori yang mengatakan bahwa anak lahir telah mengalami pembawaan yang alami. 10. Teori konvergensi, yaitu teori yang terjadi akibat dua faktor. Yang pertama, faktor bakat dan faktor pengaruh lingkungan. Ke-11, teori rekapitulasi, yaitu teori yang membahas tentang hasil pengulangan dan perkembangan seluruh jenis manusia. Ke-12, teori kemungkinan berkembang. Dan yang ke-13, teori interaksionisme, yaitu yang membahas tentang interaksi antara satu individu dengan individu lain. Saya Ayu Wandira Mukran Putri. Di sini saya akan membahas materi keempat, yaitu perkembangan masa bayi. Sebelum membahas perkembangan masa bayi, saya akan memberikan pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan suatu perubahan dan perubahan ini tidak bersifat kualitatif, melainkan kuantitatif. Perkembangan tidak ditekankan dari segi material, melainkan pada segi fungsional. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan kualitatif daripada fungsi-fungsi. Perkembangan masa bayi. Perkembangan masa bayi adalah periode perkembangan yang terus terjadi dari lahir sampai sekitar usia 18 hingga 24 bulan. Masa bayi merupakan waktu ketergantungan yang ekstrim terhadap orang dewasa atau orang tua. Banyak aktivitas psikologi baru dimulai seperti kemampuan berbicara, mengatur indera-indera, dan tindakan fisik, berpikir dengan simbol, dan meniru dan belajar dari orang tua. Perkembangan keterampilan bayi secara motorik. Usia 6 minggu, saat tegak, kepala lurus, dan mampu mengangkat dagu. Usia 2 bulan, saat condong menopang diri dengan kedua lengan, dia bisa mengangkat dada sambil tengkurap dan juga bisa berguling. Usia 3 bulan, bayi dapat memegang kubus dan mulai memakan makanan padat, contohnya seperti mainan. 4-5 bulan, bayi dapat berguling dan duduk dengan bantuan. Usia 6-7 bulan, bayi dapat duduk tanpa dibantu dan dapat merangkak. Usia 8 bulan, bayi mulai mencoba berdiri dengan bantuan. Usia 9 bulan, bayi mulai mencoba berdiri menggunakan tangannya. Usia 11 bulan, bayi sudah dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dan mulai melangkah. 13 bulan, bayi sudah dapat merangkak dan melangkah naiki tangga. Usia 14 bulan, bayi sudah mulai bersemangat untuk mencoba menulis. Usia 16 bulan, bayi sudah mulai belajar berjalan. Usia 18 bulan, bayi sudah bisa naik turun tangga tanpa bantuan. Usia 23 bulan, bayi sudah bisa meloncat di tempat. Usia 24 bulan sampai 25 bulan, bayi sudah mulai dapat berlari, berjalan mundur, dan berjalan berjinjit, dan juga dapat mengucapkan 50-200 kata. Adapun perkembangan psikologi pada bayi sebagai berikut. Perkembangan bicara. Bicara merupakan sarana berkomunikasi. Dalam komunikasi minimal ada dua keterampilan yang perlu dikuasai. Kemampuan menangkap pesan dari orang lain dan kemampuan menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi ini diungkapkan dalam berbagai macam bahasa. Contohnya lisan, tertulis, bahasa isyarat tangan, mimik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengucapan. Bayi belajar mengucapkan kata-kata dengan coba-coba dengan meniru orang dewasa. Banyak kata yang kurang berarti sampai dengan usia 18 bulan. Tapi setelah itu akan terlihat perkembangan yang mencolok, yaitu seperti kosakata. Kosakata ini meningkat dengan bertambahnya usia. Pertama diawali dengan nama orang dan benda, kemudian kata kerja. Selanjutnya kalimat. Kalimat bayi yang pertama muncul biasa terjadi di antara 12 dan 18 bulan yang terdiri satu kata dan disertai isyarat. Yang selanjutnya yaitu pola emosi pada bayi. Pola emosi pada bayi didominasi dengan emosi menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan.
Bayi yang mendapatkan perawatan fisik yang memadai, mendapatkan kasih sayang dari orang di sekitarnya akan menunjukkan emosi senang. Selanjutnya yaitu perkembangan bermain. Ada beberapa pola bermain yang umum dari masa bayi. Dalam perkembangan psikologi, pada bayi sensomotorik merupakan bentuk permainan yang paling awal, yaitu dengan gerakan mengangkut tubuh, memandang, menendang, bergoyang-goyang, menggerakkan jari jemari, berceloteh, dan berguling. Selanjutnya yaitu kebahagiaan dalam masa bayi. Tahun pertama kehidupan dipandang sebagai masa yang paling bahagia sepanjang rentang kehidupan. Hal ini disebabkan ketergantungan bayi menarik perhatian anak yang lebih besar. Ibu atau orang dewasa tertarik menggendong atau memenuhi segala kebutuhannya, bahkan membiarkan menangis atau beberapa perilaku mengganggu lainnya. Selanjutnya yaitu perkembangan sosialisasi. Pengalaman sosial pada masa ini banyak mempengaruhi pola hubungan sosial dan pola perilaku di masa depan. Hanya ada sedikit bukti bahwa sikap sosial dan antisosial merupakan sikap bawaan. Bahkan seseorang menjadi introvert atau ekstrovert lebih banyak dipengaruhi pengalaman sosial awal, di mana hal ini banyak terjadi di dalam rumah. Alasan lain mengapa dasar-dasar sosial pada masa ini penting adalah sekali terbentuk cenderung akan menetap pada masa-masa berikutnya. Bayi yang banyak menangis cenderung menjadi anak yang agresif atau mencari perhatian. Sebaliknya, bayi yang ramah dan bahagia biasanya memiliki penyesuaian sosial yang lebih baik pada masa besarnya nanti. Perlu dicatat bahwa mungkin saja dilakukan perubahan, tetapi tidaklah mudah mengadakan perubahan pada pola perilaku yang sudah menetap. Selanjutnya, perkembangan masa anak-anak awal. Para psikolog menyatakan bahwa anak-anak mengalami beberapa periode perkembangan. Ada 5 tahap perkembangan yang dialami pada masa anak-anak. Pertama, periode prenatal, yaitu periode konsepsi sampai masa lahir. Kedua, periode bayi mulai dari kelahiran sampai akhir minggu kedua. Ketiga, akhir minggu kedua masa kelahiran akhir tahun kedua. Keempat, awal masa anak-anak 2-6 tahun. Kelima, akhir masa anak-anak 6, 10, atau 12 tahun. Masa anak-anak sering juga disebut dengan masa estetika, masa indera, dan masa menentang orang tua. Masa anak-anak awal berakhir sampai dengan sekitar usia masuk sekolah dasar. Adapun ciri-ciri pada masa anak-anak awal yaitu usia yang mengandung masalah atau usia sulit, usia mainan, usia prasekolah, usia belajar kelompok, usia menjelajah dan banyak bertanya, dan usia meniru dan kreatif. Tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi: pertama, belajar berbicara, misalnya dengan belajar menyebut kata ayah, ibu, atau benda-benda sederhana di sekitarnya. Kedua, belajar membedakan jenis kelamin. Ketiga, belajar mengadakan hubungan emosional saling dengan orang-orang di sekitarnya. Keempat, belajar membedakan antara hal yang baik dan yang buruk dan mengembangkan kata hati. Kelima, membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Namun antara anak satu dan anak yang lain memiliki masa anak-anak awal yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan anak-anak memiliki perkembangan yang berbeda pula. Perkembangan psikososial yang terjadi pada masa ini meliputi beberapa hal, yaitu perkembangan emosi, perkembangan sosial dasar, perkembangan permainan, dan perkembangan moral. Saya Putri Febrianti. 6. Masa kanak-kanak akhir. A. Pengertian masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir atau late childhood berlangsung dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Pada awal dan akhirnya, masa kanak-kanak akhir ditandai oleh kondisi yang sangat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial anak. B. Ciri-ciri perkembangan di masa kanak-kanak akhir. 1. Perkembangan fisik. 2. Perkembangan kecerdasan. 3. Perkembangan bahasa. 4. Perkembangan sosial, dan 5. Perkembangan emosi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.